Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di belajar bahasa Arab dari dasar. Alhamdulillah kita telah masuk bagian yang ke-20, yaitu maf'ulun bihi. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu maf'ulun bihi. Apa itu maf'ul? Al-maf'ulu bihi. Maf'ul bihi artinya adalah objek atau yang dikenai fi'il, pekerjaan. Contohnya di sini adalah daraba Aliyun Zaidan. Di sini teman-teman sekalian, Aliyun di sini merupakan pelaku dari yang memukul. Daraba telah memukul. Ya, siapa yang memukul? Aliyun. Sehingga Aliyun datang dengan dhamma. Kemudian siapa yang dipukul? Yang dipukul adalah Zaid. Sehingga Zaidan di sini ya, dia menjadi al-maf'ul bihi dan ditandai dengan tanda mansub bil fathah. Jadi maf'ul bihi artinya adalah objek sasaran yang dikenai oleh fi'il. Baik, selanjutnya macam-macam dari al-maf'ul bihi atau maf'ulun bihi. Ya, ini ada dua, ada ismun zahir ya dan dhamir. Ya, dia bisa dalam bentuk ya isim zahir dan dalam bentuk dhamir. Contoh yang pertama yaitu daraba Aliyun Zaidan. Ya, dan ini adalah fi'il madhi. Daraba Aliyun at-talibaini. Ya, baik. Teman-teman sekalian, di sini pemukulnya siapa? Pemukulnya di sini adalah Aliyun. Ya, pemukulnya adalah Ali. Sedangkan yang menjadi maf'ul ya, al-maf'ul bihi, ya maf'ulun bihi-nya di sini adalah Zaidan. Ya, di sini adalah Zaidan sehingga datang dalam bentuk mansuf bil fathah dan dia nampak ya, tandanya. Kemudian selanjutnya daraba Aliyun at-talibaini. Pemukulnya di sini adalah Ali, yang dipukul adalah dua murid. Ya, ada dua murid sehingga dia ya bentuknya menjadi at-talibaini. Ya, dia sama ya, jadi mansub. Kemudian bisa juga datang dalam bentuk fi'il mudhari'. Contohnya adalah yadribu Aliyun Zaidan. Sedang memukul ya, Ali Zaidan. Kemudian yadribu Aliyun at-talibaini. Sedang memukul Ali dua siswa. Kemudian juga bisa datang dalam bentuk fi'il amr. Ya Aliyu idrib Zaidan. Wahai Ali, pukullah Zaid. Ya Aliyu idrib at-talibaini. Ya wahai Ali, pukullah dua pelajar. Baik. Kemudian yang selanjutnya, al-maf'ulu bihi datang dalam bentuk dhamir. Ya. Dia tidak nampak, tapi dia berubah menjadi dhamir. Ya, darabahu Aliyun. Ya, Ali telah memukul dia. Ya, yang dimaksud di sini adalah Zaidan. Ya, darabahuma Aliyun. Ya, Ali telah memukul mereka berdua. Siapa mereka berdua? Mereka berdua ini dimasukkan adalah at-talibaini. Ya, kemudian datang dalam bentuk fi'il
mudhari, yadribuhu Aliyun, ya Ali telah memukul dia, ya Ali sedang memukul dia, ya dia yang dipukul ini adalah Zaid. Kemudian yadribuhuma Aliyun, ya Ali telah memukul mereka berdua. Kemudian bisa juga datang dalam bentuk fi'il amr, ya atau kata kerja perintah, ya Aliyu idribhu, wahai Ali pukullah dia, ya Aliyu idribhuma, wahai Ali pukullah mereka berdua. Baik, sekarang pembagian dari fi'il. Fi'il bisa dibagi menjadi dua, teman-teman sekalian, dalam klasifikasi yang lain, yaitu fi'il lazim dan fi'il al-muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Apa itu fi'il muta'addi? Ya, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, dan ini pada kesempatan kali ini kita menjelaskan dua jenis, yaitu fi'il yang membutuhkan objek, ya, butuh satu objek, atau fi'il yang membutuhkan objek, atau fi'il muta'addi yang membutuhkan dua objek. Baik, contoh dari fi'il lazim kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya adalah fi'il yang tidak butuh kepada objek, dalam artian teman-teman sekalian, ya, dari segi makna dia sudah cukup, ya cukup. Contohnya di sini adalah zahaba, kharaja, hasuna, syabi'a, sa'uda, fariha. Ya, misalnya, ya zahaba Zaidun, Zaid telah pergi. Ya sudah jelas, ya sudah jelas. Ya dia secara umum tidak butuh lagi karena dia sudah jelas. Ya, syabi'a Zaidun, Zaidun kenyang, ya Zaidun telah kenyang. Nah sudah jelas, ya. Kita tidak butuh maf'ul bihi karena kalimatnya sudah jelas. Contoh kita melihat di sini, ya man tola qiyamuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Barang siapa yang panjang sholat malamnya di malam hari, ya panjang sholatnya di malam hari, maka indah wajahnya di siang hari. Hasuna wajhuhu. Ya. Nah, di sini fi'il dan fa'il maf'ulun bihi mana teman-teman sekalian? Ya, tidak dibutuhkan. Karena kalimatnya, fi'ilnya dia tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Ya, di sini tolak qiyamuhu. Ya, fi'il dan fa'il. Ya, maf'ul bihinya mana? Ya, tidak membutuhkan, tidak ada maf'ul bihinya karena kalimatnya telah jelas. Ya. Dan contoh yang lain, ya fariha Muhammadun, Muhammad senang. Ya. Kalimat jelas, jadi kita tidak butuh lagi tambahan al-maf'ul bihi. Ya. Akan tetapi yang selanjutnya adalah fi'il al-muta'addi, ya ini membutuhkan objek dan membutuhkan bantuan dari al-maf'ul bihi, membutuhkan bantuan dari maf'ul bihi karena kalimatnya akan menjadi rancu, dan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, misalnya akala Zaidun, telah makan Zaidun. Ya, makan apa? Ya, misalnya doroba Zaidun, ya, Zaidun memukul. Ya, siapa yang dipukul? Maka dia membutuhkan objek. Ya, ini beberapa contoh fi'il yang butuh satu objek. Contohnya adalah fatha, ukiba, akala, doroba, kasaro. Ya, kita bisa melihat ya, doroba Aliyun Zaidan. Ya, Ali telah memukul Zaidan. Ya. Karena doroba ini teman-teman sekalian adalah fi'il al-muta'addi, ya maka dibutuhkan di sini fa'il dan maf'ulun bihi. Karena kalau misalnya doroba Aliyun saja, ya siapa yang dipukul? Ya. Tentu harus didatangkan al-maf'ul bihi untuk memperjelas kalimat tersebut, beda dengan fi'il lazim tadi yang bisa datang tanpa butuh maf'ul bihi.
Baik, ini yang membutuhkan satu objek, ya, satu maf'ulun bihi, dan ada fiil yang membutuhkan dua objek. Contohnya adalah a'ta, albasa, 'allama, sa'ala, manaha, ya, memberi, memakaikan, mengajarkan, meminta, menganugerahkan. Ya. Contohnya adalah 'allama Muhammadun Zaidan ilman nahwi. Telah Muhammad mengajarkan Zaid. Nah, ini adalah maf'ulun bihi yang pertama, teman-teman sekalian. Ya, Zaidan di sini adalah maf'ulun bihi yang pertama. Ilman nahwi, ya, ilmu nahwu. Nah, ini adalah maf'ulun bihi yang kedua. Kemudian contoh yang lainnya, a'ta Muhammadun Zaidan hadiyatan. Ya, Muhammad memberi Zaid hadiah. Muhammad memberi Zaid hadiah. Zaidan ini adalah maf'ul yang pertama, maf'ul bihi yang pertama. Kemudian hadiyatan ini adalah maf'ul bihi yang kedua. Ya, baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk fi'il lazim, teman-teman sekalian, fi'il lazim yang tidak membutuhkan al-maf'ul bihi, yang tidak membutuhkan maf'ul bihi sebagai objek untuk membantunya karena dia sudah apabila dia sandarkan dengan fa'il maka kalimatnya telah sempurna, ya, bisa menjadi muta'addi, ya, yaitu fi'il yang membutuhkan bantuan dari objek dari maf'ul bihi, ya, dengan salah satu dari tiga cara di bawah ini. Cara yang pertama itu adalah mengubah timbangan, mengubah wazan. Ya, mengubah wazan, fa'ala menjadi af'ala. Ya, fa'ala menjadi af'ala. Ya, karena kalau kita mengubah wazannya, teman-teman sekalian, ini pasti maknanya berubah. Ya, maknanya berubah. Dan ini adalah keistimewaan dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab, ya, satu kata, ya, susunan katanya itu bisa mengandung banyak makna. Baik, contohnya adalah khoroja, keluar, ya, menjadi akhroja. Ya. Baik, teman-teman sekalian, sekarang coba kita lihat, ya, kita contohkan dengan kalimat. Misalnya khoroja Muhammadun, khoroja Zaidun. Zaidun keluar. Nah, ini kalimatnya telah sempurna. Ya, kalimatnya telah sempurna. Akan tetapi kalau kita jadikan akhroja, sehingga maknanya jadi berbeda, yaitu mengeluarkan. Ya, akhroja Muhammadun, mengeluarkan Muhammadun. Muhammad mengeluarkan. Atau akhroja Zaidun. Ya, Zaid mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Ya, kitaban. Maka kita butuh dengan maf'ul bihi. Kita butuh dengan objek untuk memperjelas apa yang dikeluarkan. Ya, jadi misalnya dia mengeluarkan kitaban, qalaman, atau gitu jadi. Ya. Atau yang lainnya. Ya, contoh yang lainnya dakhala. Ya, adkhala. Dakhala masuk. Dakhala Zaidun masuk. Sudah sempurna. Tapi kalau kita ubah wazannya menjadi adkhala Zaidun. Ya, Zaidun memasukkan. Apa yang dimasukkan? Ya, kitaban, buku misalnya, atau qalaman, ya, atau kutuban, ya, dan yang lainnya. Contohnya adalah kamula akmala, sempurna, menyempurnakan. Baik, cara yang kedua untuk mengubah fi'il lazim menjadi muta'addi, mengubah wazan fa'ala menjadi fa'ala. Kita tambahkan tasydid, ya, di tengahnya. Ya, misalnya khoroja, ya, khoroja menjadi khorroja, mengeluarkan. Ya, mirip-mirip, ya, mirip-mirip yang di atas, ya. Tapi ini wazan yang berbeda. Kemudian kaburo menjadi kabbaro, ya. Kammala menjadi kammala. Kemudian cara yang ketiga yaitu adalah dengan menambah huruf jar. Contohnya adalah zahabtu bizaidin. Aku pergi dengan Zaid. Ya, aku pergi dengan Zaid. Kemudian safartu bi alijin. Aku safar dengan
dengan Ali. Ya, kemudian jitu ya bihasanin. Aku datang dengan Hasan. Kita tambahkan ya, kita tambahkan bi sehingga teman-teman sekalian ya dia bisa ditambahkan dengan objek. Ya. Menambahkan objek menjadi pembantu ya dengan menambah huruf huruf. Ini adalah 3 metode ya, untuk mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Yang pertama, mengubah wazan fa'ala menjadi af'ala, mengubah wazan fa'ala menjadi fa'ala, dan menambahkan huruf huruf jar di dengan menambahkan huruf jar. Ya, baik. Sekarang adalah latihan, teman-teman sekalian. Kita coba mengubah ya. Ya, 2 pelajar laki-laki telah mengeluarkan buku. Akhraja at-talibani kitabaini. Ya, 2 pelajar laki-laki telah mengeluarkan buku. Akhraja at-talibani kitabaini. Nah, di sini fiilnya at-talibani. Ya, kitabaini adalah buku yang dikeluarkan dan ini adalah fiil muta'addi. Kemudian mereka sedang pergi membawa Muhammad ya. Yadhabuna bi Muhammadin. Nah, ini metode yang kita sebutkan. Metode yang ketiga dengan menambahkan harfu jar. Kemudian Maryam telah mengajari Muhammad ilmu nahwu. Ya. Darhasat Maryamu Muhammadan ilman nahwi. Ya. Maryam telah mengajar. Ya. Di sini teman-teman sekalian beda ya. Darosa ya berusul di sini ditambahkan dengan darwasa. Ya, ada tasydid sehingga dia jadi darosa ini fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Ya. Sehingga ketika menjadi fi'il muta'addi maka membutuhkan maf'ulun bihi. Ini kita lihat darwasat Maryamu Muhammadan ilman nahwi. Sini adalah fi'ilnya, fa'ilnya Maryamu, maf'ulun bihi yang pertama Muhammadan, maf'ulun bihi yang kedua adalah ilman nahwi. Kemudian yang keempat, Ustaz telah memberikan kepada Muhammad 2 hadiah. A'ta al-ustadzu Muhammadan hadiyataini. Ya, Ustaz telah memberi, di sini fiilnya a'ta, yang fiil muta'addi, teman-teman sekalian. Ya, maf'ulun bihi yang pertama adalah Muhammadan dan maf'ulun bihi yang kedua adalah 2 hadiah. Baik. Kemudian yang terakhir Abdul Muhsin sedang gembira di rumahnya. Yafrahu Abdul Muhsini fi baitihi. Abdul Muhsin ya, sedang gembira di rumahnya. Baik, sekian demikian teman-teman sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.